disampaikan oleh Ustaz Khairul Musabani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan sama-sama kita kaji, yaitu surah Yusuf ayat ke-23. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa di ayat sebelumnya atau di kisah atau di episode sebelumnya, bahwa pada akhirnya Yusuf ini dibeli dan diangkat anak oleh Al-Aziz. Al-Aziz ini pejabat tinggi negara Mesir ketika itu, ya kan? Yang mana tujuan Al-Aziz ini menjadikan Yusuf yang ketika itu masih kecil, masih belum balik, itu diangkat supaya apa? Supaya jadi buat menghibur istrinya yang memang istrinya ini nggak punya anak. Dan sebagian riwayat yang dikatakan Sesarawi, istrinya juga emang udah lama nggak dicolek-colek sama bininya, kan gitu. Maka dengan mengangkat Yusuf sebagai anak diharapkan, ya kan, diharapkan bisa mengobati kekecewaan beliau terhadap sang suami. Maka diangkatlah Yusuf dengan tujuan supaya dijadiin anak dan buat penghibur istrinya. Tetapi apa yang terjadi, ya kan, akhirnya diuruslah Nabi Yusuf, dididiklah dia, dibesarkanlah dia sebagaimana layaknya anak sendiri, ya kan. Tapi makin lama makin besar, ya kan, makin banyak perubahan yang ada pada diri Yusuf, baik dalam sikapnya maupun fisiknya. Dan semakin gede Yusuf, semakin menampakkan ketampanan dia sebagai laki-laki, kan gitu. Sehingga ketika semakin menampakkan ketampanan dia, menawannya dia, ini istrinya Al-Aziz, Zulaikha, itu tergoda lah sama Nabi Yusuf, karena makin gede nih bocah, makin cakep, makin tampan, kan gitu. Ditambah seperti yang tadi saya bilang, udah lama nggak dicolek, kan gitu. Akhirnya di ayat yang kita bahas ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalabatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Wara wadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Nah, udah mulai nih Bu, Nabi Yusuf udah mulai digoda, dirayu pelan-pelan, ya kan? Sampai dirayu pelan-pelan meningkat dah. Dari dirayu akhirnya meningkat kepada tingkat godaan gitu. Dan juga nggak main-main ya Bu.
wa ghallafatil abwab, dan juga apa? Dia menutup pintu-pintu. Artinya pintu rumah itu ditutupin semua, dikunciin. Udah saking apa nih? Udah pengen bener-bener apa? Menunaikan dia punya hasrat, dikunci pintu itu. Nah, yang jadi menarik di sini dikatakan apa? Al-abwab, pintu-pintu. Artinya kan banyak tuh, jamak tuh. Nah, apa kok di sini dan dia menutup pintu-pintu? Ini memiliki dua pengertian, Bu. Yang namanya kalau rumah gede, kerajaan, itu kan banyak pintunya tuh. Maka ditutup tuh pintu-pintu yang ada di rumah gede tadi, kerajaan tadi, ditutup. Saking banyaknya pintu, itu pengertian yang pertama. Atau pengertian yang kedua yang dimaksud dengan ditutup pintu-pintu, ini apa? Sebagai apa? Upaya berlebihan dalam mengunci satu pintu dengan sangat rapat. Misalnya kan ini pintu nih, kuncinya bukan cuma kunci ceklek, ada gesek kan gitu. Saking banyak satu pintu itu ada berapa kunci. Kunci ininya putar, kunci geser. Artinya udah saking pengen apa ditutup pintu-pintu tadi, kuncinya banyak gitu. Saking gini Julaiha ini udah saking dia nggak mau sampai ada orang yang tahu. Dengan apa? Dengan perbuatan dia ini. Dan juga kan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata waradathu. Nawaroda itu artinya merayu. Jadi ini menunjukkan, Bu, ada upaya tarik menarik yang melibatkan usaha dari kedua pihak. Kan gitu. Yaitu artinya ada si tegang gitu, bersih tegang. Yang satu mungkin memaksa, yang di sisi lain mungkin Nabi Yusuf menolak. Yang jelas ada usaha keras daripada Julaiha ini. Begitu. Nah, akhirnya dikunci tuh pintu-pintu. Ketika udah dikunci pintu, waqalat, maka berkata Julaiha, hai talak, silahkan mendekat kepadaku. Tuh, udah mulai udah memerintahkan kepada Nabi Yusuf, silahkan mendekat kepadaku. Maka apa, Bu, respon daripada Nabi Yusuf mendengar ajakan daripada Julaiha ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma'adzallah. Berkata Yusuf, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, kata ma'adza di sini ini kan menunjukkan tempat perlindungan, yaitu suatu tempat permintaan perlindungan ketika seseorang itu enggak mampu menghadapi satu cobaan dengan kekuatannya sendiri. Artinya apa, Bu? Cobaan ini, ya kan, rayuan Julaiha kepada Yusuf ini sesuatu hal yang sangat berat, Bu, bagi Nabi Yusuf. Dan saking beratnya Nabi Yusuf sampai berlindung kepada Allah. Saking beratnya. Kenapa, Bu, saya katakan ini cobaan yang berat bagi Nabi Yusuf? Jadi yang pertama, kalau ini dikatakan cobaan yang berat bagi Nabi Yusuf kan sebenarnya udah enak banget tuh. Ya kan? Julaiha cantiknya bukan main. Kan gitu. Dan di rumah dia pemilik rumah, tuan rumah. Kalaupun dia berbuat semena-mena dengan istri Al-Aziz atau Julaiha, bisa banget. Kunci pintu udah rapet, pintu semua ditutup rapat. Kan gitu. Maka apa? Ya wajar kalau Nabi Yusuf ini berlindung kepada Allah. Karena kalau ngelihat kondisi itu berat bagi Nabi Yusuf. Begitu. Terlebih yang kedua, usia Nabi Yusuf ini kan masih muda, masih punya energi. Dan bahkan dia ini kan berada pada puncak kemudaan, yang usia muda ini kan sering dikaitkan dengan Bu? Dengan perasaan dan keinginan yang lebih kuat terhadap pasangan, terhadap lawan jenis. Maka sekali lagi ini menjadi ujian yang sangat berat buat Nabi Yusuf. Maka wajar kalau Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan godaannya secara langsung.
nggak pakai udah istilahnya apa macam-macam lagi, udah dikunci pintu, kita nggak tahu pakaian model apa yang dipakai Zulaiha. Tapi yang jelas ini kan godaannya udah secara langsung dan sangat kuat dan susah dihindarin kalau bagi kita bilang laki-laki normal misalnya. Sampai wajar kalau misalnya Nabi Yusuf apa berlindung kepada Allah. Dan yang ketiga, yang keempat juga, kenapa ini dirasa berat? Karena apa Bu? Nggak ada saksi, nggak ada yang ngelihat, nggak ada pengawasan manusia. Pintu udah rapat semua, ya kan? Maka apa? Sekali lagi wajar kalau Nabi Yusuf berlindung kepada Allah ketika godaan itu datang daripada Zulaiha yang cantiknya juga bukan main. Begitu. Nah terus dari pelajaran Nabi Yusuf Bu, ya kan Nabi Yusuf ini kan adalah orang yang dia ini apa? Ketika dia ngerasa nggak mampu, dia berlindung kepada Allah. Apa Bu sebenarnya hikmah yang diajarkan Nabi Yusuf dengan berlindung kepada Allah? Yang pertama Bu, hikmah yang kita bisa ambil bahwa yang namanya manusia, yang namanya perlindungan kita terhadap Allah itu bukan merupakan bentuk pengakuan bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Bahwa kita memiliki apa Bu, keterbatasan. Maka kita berlindung kepada Allah seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita diajarkan. Kenapa? Ya karena kita berlindung. Namanya setan, kadang-kadang kita nggak kuat digoda sama yang namanya setan. Yang kedua, kenapa juga berlindung kepada Allah Bu? Ya kan? Karena apa Bu? Karena Allah adalah sumber kekuatan. Dan itu yang diyakini Nabi Yusuf. Karena kalau ngomong kekuatan diri, kekuatan pribadi, udah gak ada mampunya bagi seorang laki ketika dihadapkan kondisi seperti itu. Maka Nabi Yusuf meyakini permintaan perlindungan dia kepada Allah adalah sumber kekuatan. Dan ini juga bisa jadi pegangan buat kita ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, misalnya dari segala keburukan gitu kan, berlindung dari orang yang hasut kan gitu, maka minta sama Allah. Kalau misalnya kita udah berlindung, maka apa Bu? Itu yang selanjutnya bisa mengurangi namanya kita punya rasa cemas. Karena kan berlindung itu artinya doa. Sedangkan yang namanya doa, kalau kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah. Jadi permintaan kita, perlindungan kita misalnya terhadap orang yang dengki, permintaan kita perlindungan terhadap segala bahaya misalnya, itu pasti dijabah. Bagaimana kok pasti dijabah? Nah, yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa Allah Bu, kalau mengijabah itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, misalnya nih, ya Allah anugerahkan saya rezeki yang banyak. Misalnya. Itu doa ibu meminta rezeki yang banyak pasti Bu dijawab. Dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, yaitu dengan mengabulkan doa ibu meminta rezeki yang banyak ya secara dohir benar-benar dibanyakin rezeki ibu. Gitu. Itu yang pertama. Artinya apa? Dijabah. Atau saya udah berdoa, Ustaz, tapi kok masih aja nggak dapat rezeki banyak. Nah, mungkin Allah menganugerahkan rezeki kepada ibu berupa kesehatan, atau ibu aman, atau misalnya ibu nggak ditimpa kecelakaan misalnya. Nah, kalau kita pikir artinya kita selamat, taruhlah misalnya kita celaka misalnya, ya kan? Yang namanya celaka kita harus ke rumah sakit, ya kan? Tapi di rumah sakit ada BPJS Ustaz. Iya, tapi kan kalau misalnya kita udah cacat, kita nggak bisa lagi nyari duit. Artinya ternyata apa? Dengan selamatnya kita, sehatnya kita, itu kan kalau dikonversi, ya kan, dalam bentuk uang, subhanallah, itu rezeki yang banyak. Kita dilindungi dari sakit, dilindungi dari kecelakaan, itu kan bentuk jawaban dari doa ibu, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Cuman bentuknya seperti itu. Bentuk yang lain. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, kita udah berdoa ya Allah rezeki yang banyak. Rezeki kagak, celaka iya misalnya.
Lah terus bagaimana itu? Kalau misalnya itu yang terjadi, maka kemungkinan ketiga doa ibu nanti akan dijawab, akan dijabah buat nanti di akhirat. Artinya di akhirat ibu akan dikasih rezeki melebihi yang ibu minta. Kalau apa? Nanti di akhirat. Artinya apa? Nggak ada doa yang nggak dijabah, semua pasti dijabah. Cuman terkadang kita nggak bisa memahami, ya kan? Memahami Allah tentang ijabah itu dalam bentuk apa, seperti apa. Yang kita tahu dikasih aja yang kita pengen. Kan begitu. Padahal nggak begitu yang namanya ijabah. Nah ini terkait apa Bu? Terkait daripada ijabah apa? Ya berdoa. Dan pentingnya berlindung kepada Allah bukan artinya ada keterikatan secara spiritual antara kita dengan Allah. Dan ini kan menjadikan hubungan kita sama Allah semakin dekat. Kita mau melakukan apa-apa dikit-dikit, ya Allah lindungi saya dari ini. Kita pengen melakukan apa-apa, ya Allah lindungi saya dari kejahatan. Misalnya ibu yang melakukan begitu dalam setiap tindakan, hubungan ibu sama Allah kan makin dekat tuh. Ada keterikatan spiritual antara kita dengan Allah. Dan begitu juga itu kan sebagai bentuk pengakuan kalau kita mengakui benar Allah ada. Sebagaimana Nabi Yusuf mengakui bahwa Allah ada sehingga Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Begitu Bu. Nah yang selanjutnya di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf wa hamma biha, dan juga Yusuf pun berkehendak kepadanya. Tuh, saya bilang Yusuf jangan dikira nafsu, sama. Kan di sini dikatakan apa? Walaqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu berkehendak, pengen. Ada nafsu, ada syahwat sama Nabi Yusuf, dan juga Pak wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga sama Bu. Jangan dikira Nabi Yusuf kayak malaikat, kagak punya nafsu, kagak punya kepengen sama cewek cakep. Pengen Nabi Yusuf juga. Begitu, karena di sini kalau kata Syarawi, al-hamma itu kan keinginan hati atau bisikan jiwa tentang satu kejadian, apakah seseorang akan melakukannya atau tidak. Nah jadi Nabi Yusuf juga ada bisikan, pengen, begitu juga menerima tawaran. Tapi kan itu antar pergolakan hati di Nabi Yusuf, lakuin enggak. Tapi apa Bu? Karena Nabi Yusuf memiliki tingkat kesadaran dan kedekatan terhadap Allah, ya Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Jadi jangan dikira Nabi Yusuf enggak punya nafsu. Nah di sini kan dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya kan? Dan perempuan itu nafsu berkeinginan atau berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf berkehendak juga kepada perempuan tadi. Nah kalau kata Syarawi, kenapa Allah kok tidak mengatakan walaqad hammat bihi walam yahumma biha? Artinya dia wanita itu telah berkehendak padanya, namun Nabi Yusuf nggak menginginkannya. Kenapa Allah nggak bilang begitu Bu? Tapi kalau Allah bilang perempuan itu pengen sama Nabi Yusuf pengen sama perempuan itu. Kenapa Allah nggak bilang aja perempuan itu pengen sama Nabi Yusuf nggak pengen sama perempuan tadi? Kenapa Allah nggak bilang begitu? Kalau misalnya firman Allah demikian bunyinya begitu, maka apa Bu? Ayat ini ya kan akan mungkin disalahpahami bahwa Nabi Yusuf itu nggak memiliki rasa apapun karena kelemahan fisik misalnya, atau Nabi Yusuf dibilang apa? Nggak punya nafsu, kan begitu. Kalau misalnya Allah berfirmannya begitu. Tapi kagak, Nabi Yusuf punya nafsu. Nabi Yusuf juga punya kekuatan fisik, enggak istilahnya lemah syahwat. Makanya dibilang bahasanya begitu sama Allah. Karena kalau lo bilang Nabi Yusuf enggak menginginkan, berarti kan ada anggapan nanti dari orang atau dari musuh-musuh Islam. Nabi Yusuf begitu wajar, kagak ada nafsu dia. Enggak ada kepengen-pengennya sama perempuan. Tapi kan enggak, di sini dibilang walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan perempuan itu berkeinginan kepada Nabi Yusuf, sebaliknya Nabi Yusuf juga berkeinginan terhadap itu perempuan. Begitu. Tetapi Bu, kenapa Nabi Yusuf kok bisa menolak
daripada ajakan Zulaikha. Nah, di kelanjutan ayat dijelaskan laula arra burhan rabbi, gitu. Karena apa, Bu? Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Artinya, Bu, yang menyelamatkan Nabi Yusuf adalah karena Nabi Yusuf melihat apa? Burhan Rabbi, melihat tanda dari Tuhannya. Apa, Bu, yang dimaksud dari tanda apa Burhan Rabbi? Yang perlu ibu-ibu ketahui, bahwa yang dimaksud daripada Burhan Rabbi itu, Bu, itu penglihatan ruhani. Sebagian ulama menafsirkan burhan sebagai penglihatan atau ilham ilahi yang ditunjukkan kepada Nabi Yusuf yang membuatnya menyadari akibat buruk dari perbuatan tadi. Artinya udah dikasih gambaran, jangan ya Bu Yusuf, karena kalau dulu berbuat demikian akan berakibat buruk. Di dunia begini, di akhirat dapat siksa. Nabi Yusuf udah digambarin. Dan pengertian kedua yang termasuk burhan Rabbi yaitu apa, Bu? Rasa takut kepada Allah. Udah dikasihlah tentang apa, rasa takut. Jadi burhan juga itu bisa dimaknai sebagai rasa takut sama Allah, rasa takut yang teramat sangat kepada Allah. Yaitu apa? Kesadaran akan kehadiran Allah yang melihat segalanya. Nabi Yusuf udah merasa diawasin. Nah, jadi yang dimaksud dari berburhan Rabbi itu begitu, Bu. Dan yang ketiga, yang dimaksud burhan Rabbi yaitu kekuatan iman dan keteguhan hati. Nah, jadi burhan juga dipahami sebagai kekuatan iman dan akhlak yang tinggi yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf. Sehingga apa? Allah melindungi nabi-nabinya dengan memberikan kekuatan menahan diri dari dosa. Begitu, Bu. Itu yang terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita dihadapkan satu ujian dosa, apakah mungkin nih kayak kita nih makhluk biasa, bukan nabi, bukan juga wali, berharap burhan Rabbi? Bisa, Bu. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarbiz zani hina yajni wa huwa mu'min. Seorang penjina tidak akan berzina saat dia beriman, wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min, dan seorang pencuri tidak akan mencuri saat dia beriman, dan juga apa? Wala yasrabul hamra hina yasrabuha wa huwa mu'min, dan seorang peminum tidak akan meminum saat dia beriman. Artinya apa, Bu? Orang yang berbuat maksiat itu ketika dia berbuat maksiat itu kan dalam kondisi dia nggak iman sama Allah, dalam kondisi dia lagi nggak ingat sama Allah. Sekarang coba misalnya ibu lagi ngomongin orang, itu kan kejelekan tuh. Ada nggak ibu ingat sama Allah di situ? Kagak ada, Bu. Artinya apa? Ibu dalam keadaan nggak iman kepada Allah ketika kita lagi ngomongin orang, betul nggak? Coba kalau misalnya ibu lagi ngomongin orang asik, buat atau ingat Allah, bisa berhenti itu. Wah, gue takut gue. Tapi apa? Yang ada kan Allah udah kita tepis jauh-jauh. Allah mah di mana? Lebih dekat sama orang yang kita omongin ketimbang Allahnya. Sehingga air wajar dopo buat kita ngomongin orang. Karena Allahnya nggak ada di situ. Jadi ketika kita berbuat maksiat, yang jelas iman kita hilang. Maka yang dikhawatirkan, Bu, kalau misalnya kita kematian mendadak atau mati misalnya ngomongin orang, coba. Apa mati dalam keadaan punya iman, begitu caranya. Kan itu yang dikhawatirkan. Makanya kematian, ya kan, kematian mendadak itu pun memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan paling buruk, kemungkinan paling baik. Kematian mendadak adalah satu hal yang buruk bagi siapa, Bu?
bagi orang yang melakukan maksiat. Kenapa Bu? Karena nggak ada kesempatan buat dia bertobat. Maka apa? Kematian mendadak itu adalah buruk bagi orang yang melakukan dosa. Tapi kemungkinan yang kedua, kematian mendadak adalah kematian yang paling baik bagi siapa Bu? Bagi orang yang udah jauh-jauh hari tobat, bagi orang yang udah jauh-jauh hari memperbanyak ibadah dia, bagi orang yang udah jauh-jauh hari menghilangkan permusuhan dia dengan orang lain, bagi orang yang jauh-jauh hari udah menjalin hubungan baik dengan Tuhan toto mati. Enak, kagak ngerepotin saudara, kagak ngerepotin anak. Kita juga nggak kesiksa sama rasa sakit. Enak nggak tuh Bu? Enak. Cuman sekali lagi, yang namanya umur kita nggak tahu. Apakah kita mati mendadak atau enggak? Kan begitu. Kalau kita orang benar mati mendadak enak. Kalau nggak ada persiapan, waduh. Makanya kalau kata Syekh Salahuddin Al-Buti, nggak ada kecelakaan yang lebih fatal, ya Bu ya, sekali lagi Bu dengerin. Nggak ada kecelakaan yang lebih fatal daripada kematian sementara kita belum memiliki persiapan apa-apa. Udah fatal banget itu kecelakaan. Kalau misalnya kita mati sementara kita udah nggak punya persiapan apa-apa. Kenapa saya bilang fatal? Udah nggak bisa diperbaikin Bu. Udah nggak bisa didandanin kalau udah kecelakaan fatal itu. Itu terkait ini tadi. Dan juga kadzalika linasrihi an su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba Allah yang terpilih. Nah di sini Bu, di sini kan dikatakan apa? Demikianlah kami palingkan Yusuf daripada su'a wal fahsya, daripada keburukan dan kekejian. Nah jadi Bu, yang dimaksud kekejian itu perbuatan tercela dan keburukan adalah pikiran untuk melakukan dosa. Makanya beberapa ulama moderat kalau kata Sauri mengatakan bahwa ketika istri Al-Aziz menggoda, ya kan, sampai pada tahap dia keinginan sangat kuat. Nah saat Yusuf mulai kabur, mendahului pintu kan, pengen keluar tuh. Itu kalau kata pandangan beberapa ulama moderat, bahwa Yusuf berpikir itu apa Bu? Demi mempertahankan ya kan dia daripada berbuat dosa, dia sempat kepikiran untuk apa? Mencelakai itu perempuan. Nah itu kan perbuatan apa Bu? Perbuatan buruk. Tetapi apa yang terjadi? Enggak. Nabi Yusuf enggak mencelakai perempuan itu demi menghindari perzinahan. Tetap Nabi Yusuf berzina enggak, mencelakai perempuan itu enggak. Makanya di sini dikatakan apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Fahsya itu kan zina. Artinya apa? Nabi Yusuf enggak melakukan kejelekan, Nabi Yusuf enggak melakukan perzinahan. Oleh sebab apa Bu? Nabi Yusuf melihat apa tadi? Burhanallah, burhan Rabbi, itu tanda dari Allah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah sesungguhnya Allah, sesungguhnya Yusuf adalah hamba kami yang terpilih. Nah Bu, apa sih Bu yang dimaksud dengan mukhlasin? Nah, jadi kan ada dua nih, ada mukhlasin, ada mukhlisin. Nah, kalau kata Allah, kalau kata iblis, ya kan, iblis kan pernah berfirman, pernah berkata yang melalui firman Allah. Allah pernah menggambarkan ucapan iblis melalui firman-Nya. Sesungguhnya yang namanya iblis itu kan akan menggoda semua anak Adam. Kalau kata iblis. Tetapi iblis bilang apa? Illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Artinya apa Bu? Benar, iblis itu nggak bisa menggoda. Kenapa? Udah dibilang. Iblis bilang apa? Kalau gua akan menggoda semua anak Adam, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin, ya kan? Tadi Nabi Yusuf dibilang mukhlasin.
Dan di ayat yang surat As-Sad 83, iblis mengatakan bahwa dia nggak bisa menggoda hamba Allah yang mukhlasin. Yang mukhlasin. Nah, apa sih Bu yang dimaksud mukhlasin? Atau hamba yang terpilih? Apa perbedaan antara mukhlasin dan mukhlisin? Nah, jadi Bu, mukhlisin ini isim fa'il, pelaku. Mukhlasin artinya orang melakukan keikhlasan. Kalau mukhlisin ya, isim fa'il orang yang melakukan keikhlasan. Sementara mukhlasin itu adalah isim maf'ul, orang yang diikhlaskan sama Allah. Orang yang benar-benar dipilih sama Allah. Kenapa Bu? Nabi Yusuf itu digelari orang yang mukhlasin, orang yang diikhlaskan. Karena Nabi Yusuf sebelumnya ya dia termasuk orang yang mukhlisin, orang yang ketika beramal selalu ikhlas. Ya kan? Sehingga kalau orang selalu ikhlas terhadap Allah, maka anugerah yang diberikan kepada Allah adalah dijadikan dia, diangkat dia menjadi mukhlasin, orang yang diikhlaskan sama Allah. Kalau orang udah diikhlaskan, artinya kalau orang dipilih nggak bakal bisa digoda sama Allah. Artinya di sini kan pentingnya Bu niat. Kalau ibu pengen menjadi orang yang terpilih, dijaga sama Allah, belajar jadi orang ikhlas. Bagaimana contohnya belajar jadi orang ikhlas? Kayak kita misalnya nyekolahin anak, ya kan, nguliahin anak yang ikhlas. Jangan nguliahin anak berharap anak supaya kerja bagi duit dia. Kalau belum anak belum kerja belum puas dia. Jangan kawin dulu lu, kerja dulu, nyenengin orang tua dulu. Lah selama ini kita nguliahin anak karena pengen ditimbal balik, apa karena pengen ikhlaskan Allah? Kan begitu. Kalau misalnya ibu ikhlas karena Allah, udah gak bakal ngelarang macam-macam, terserah lu neng. Lu udah kuliah, lu mau nikah silakan, lu mau kerja juga silakan. Mama juga nguliahin lu ikhlas, nggak ada kepengen macam-macam misalnya. Kalau misalnya itu ikhlas, tapi coba-coba kalau misalnya nggak ikhlas, kecewa dia Bu. Kenapa kecewa Bu? Jadi saya bilang kecewa jangan dikira itu alami, kagak. Emang dibikin kecewa sama Allah. Buktinya apa? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi tahu Bu, firman Allah yang enggak ada di dalam Al-Qur'an tetapi disampaikan oleh Nabi, yang redaksinya disampaikan oleh Nabi, itu hadis qudsi. Apa firman Allah? Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna suraka'i anis sarki. Kalau kata Allah, aku adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang melakukan satu perbuatan dengan menyekutukanku dengan yang lain, taraktuhu wasirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Artinya kalau misalnya ibu beramal, nguliahin anak, ya kan, mendidik anak, nyekolahin anak karena pengen dibiayai, pengen ada timbal balik, ya udah, lu rasain, dapat nggak lu timbal balik dari anak? Kalau udah cuek, udah angkat tangan, masa bodoh. Kalau misalnya emang niat ibu itu, ujung-ujung kecewa, kenapa? Allah udah masa bodoh. Kalau niatnya begitu. Kita taat sama suami misalnya karena pengen disayang, karena pengen ada timbal balik dari suami. Tapi ternyata nggak ada timbal balik. Terus kita kecewa, oh berarti emang itu kita nggak ikhlas. Ya kan? Kalau ibu dan ikhlas, Allah masa bodoh. Maka wajar kalau ibu dibikin kecewa dengan perbuatan ibu sendiri. Karena Allah udah cuek, masa bodoh, lu udah, bukan karena gua. Wajar lu kecewa, urusan lu. Kita ngedidik anak misalnya biar jadi anak pintar, biar jadi anak soleh misalnya. Tapi pada kenyataannya anak kita di luar prediksi, ngecewain seumur umur. Misalnya, ya mungkin ketika kita ngedidik, ketika kita merawat,
bukan lagi karena Allah, karena berharap ada timbal balik dari anak. Sehingga ketika anak gak bisa memberikan kebalikan kepada kita, kecewa kita. Wajar kecewa bu, Allah udah masa bodoh. Kenapa? Lu beramal, lu ngedidik anak, lu berbakti sama suami, bukan karena gua udah gak paling butuh sama orang yang udah sama sekutu selain dia. Artinya ditinggalin sama Allah, kecewa dia. Kan begitu. Makanya dia itu tadi. Jadi ini yang perlu kita jadi perhatian. Kalau kita mau menjadi hamba yang mukhlasin, ya kan, ya belajarlah jadi hamba yang mukhlisin, ikhlas. Kalau misalnya bu, sesuatu ketika udah dibiasain ikhlas karena Allah, maka akan nantinya akan jadi akhlak, akan jadi tabiat perilaku. Nah kalau udah dalam bentuk tabiat, kalau udah bentuk akhlak, maka itulah yang dimaksud dari kata al-mukhlasin, dilindungin sama Allah. Dan itu yang mungkin kita bisa harapkan, tapi tetap sekali lagi, bisanya kita mendapatkan perlindungan atau diikhlaskan sama Allah, syaratnya satu. Kalau ibu beramal ya udah harus ikhlas, murni karena Allah. Ketika ngaji harus ikhlas bu, benar karena Allah. Nggak ada niat lain, nggak ada niat pengen dihargain, nggak ada niat pengen hidup lebih baik misalnya, nggak ada. Niat karena Allah. Saya jamin ibu nggak bakal dikecewakan oleh keadaan, ibu nggak akan dikecewakan oleh takdir. Kenapa bu? Karena Allah nggak mungkin cuek sama orang yang begitu, sama orang yang ikhlas. Tapi orang justru akan cuek, akan masa bodoh sama orang yang nggak ada ikhlasnya ketika dia berbuat begitu bu. Nah terus, ini mungkin di episode selanjutnya, ini udah mulai kejar-kejaran nih, ya kan. Ya, mungkin insya Allah nanti akan dilanjutkan yaitu surah Yusuf ayat ke-26. Mungkin itu saja dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan, bisa menjadikan manfaat bagi kita, sehingga kita menjadi lebih baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya ucapkan sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.